Oke, teman-teman semuanya, sore ini kita bakalan ngadain workshop lagi gitu, dan kita bakalan sedikit ngebahas tentang buku yang gue baca. Jadi buku ini tuh sebenarnya mengenai uh, kalau orang-orang itu bilang iya, sebenarnya itu nggak dalam kondisi 100% dari dalam dirinya sendiri gitu. Kadang orang-orang bilang iya biar mereka itu sama lingkungannya. Orang-orang bilang iya itu biar nggak ketinggalan sesuatu gitu. Makanya bukunya itu tentang Influence the Psychology of Persuasion by Robert Cialdini gitu. Nah, di sini tuh kita kurang lebih bakalan ngebahas kenapa sih orang-orang itu bilang iya dan bagaimana caranya kita itu menggunakan informasi ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena sebenarnya buku ini tuh bukan buku yang buat marketing gitu, tapi buat orang-orang itu lumayan penting buat marketing gitu. Buku ini lebih kepada psikologi untuk kehidupan sehari-hari gitu. Dan makanya nantinya gue juga bakalan nyebutin contoh-contohnya juga beberapa dari kehidupan sehari-hari, baik itu daily activity, kegiatan-kegiatan kita di mungkin yang pernah kuliah-kuliah ataupun dari sisi para politikus, karena di sini juga dibahas seperti itu. Dan juga pastinya kita juga bahas dari sisi marketingnya juga. Oke, jadi Bapak Robert Cialdini ini, beliau ini ngelakuin banyak eksperimen gitu. Dia berangkat dari laporan pajak. Dia bilang gitu. Dari laporan pajak dia tahu orang-orang tuh kerjanya apa, dapat duitnya berapa dan lain sebagainya. Baru di situ dia coba terjun langsung ke lapangan, misalkan jadi tukang parkir dan lain sebagainya. Sebelum akhirnya dia dapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang lain gitu. Karena makanya dia bikin buku ini gitu, buku tentang pengaruh dan tentang psikologi gitu. Jadi dia tuh nyimpulin eksperimen yang dia buat itu, jadi dia bilang ada enam prinsip lah ya bahasanya, dan 6 prinsip gitu. Kita mulai dari yang pertama. Jadi yang pertama itu timbal balik atau reciprocation gitu. Jadi saat kita ngasih value ke orang lain itu dengan bakalan senang hati ngasih value ke kita juga gitu. Simpelnya adalah seperti itu. Tapi kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari gitu kan, misalkan gue baik nih ke Maria, tiap hari ngasih coklat dan lain sebagainya gitu. Terus suatu hari gue nggak ada duit dan akhirnya gue butuh coklat misalkan. Dan Maria mungkin kalau lagi ada kelebihan dia bakalan senang hati ngasih itu ke gue. Ya, gitu. Teorinya begini bro, gitu. Terus kalau kita jelajah gitu ya di website gitu-gitu, kita sering banget tuh ngeliatin kayak lagi baca-baca sesuatu, taunya di akhirnya itu mau baca lebih lanjut, sign up dulu gitu kan, gitu terus download. Nah itu salah satu contoh dari resiprokasi ini gitu. Jadi kita kita sign up di website tersebut, terus kita dapat bacaan yang mau kita baca, ibaratnya gitu. Nah ini adalah faktor yang pertama. Terus untuk di faktor yang kedua itu tentang liking atau ya suka lah ya gitu. Kalau di sini ditulis people prefer to say yes to individual they like. Jadi orang-orang itu bakalan lebih menerima kalau dia itu udah bahasanya udah suka sama orang tersebut gitu. Ya ini kalau simpelnya mungkin kalau kita bahas suka ya dalam sisi percintaan dan lain sebagainya gitu kan, gampang. Tapi kalau misalkan kita bahas ini sebagai sebuah brand gitu, sebuah brand kalau misalkan dia udah ngeposisiin diri gitu, dia udah ngomongnya udah disukain sama audiensnya, cocok gitu-gitu, jadi brandnya ini disukain sama orang-orang, dan saat brandnya itu jualan atau ngejual sesuatu itu bakalan lebih diterima gitu. Kalau di sini disebutin remember people buy from brands they like just as they buy from people they like gitu. Jadi kalau misalkan kita udah terlanjur suka sama NB, contoh lah Kak Kristo gitu. NB kan ya? New Balance. Ya. Jangan udah suka gitu sama New Balance, udah cocok dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi gue bikin sepatu gitu yang kualitasnya sama gitu.
Tapi kalau kita pakai teorinya liking gitu, Kak Kristo lebih suka ya New Balance ini gitu dibandingkan gua. Kalau kita pakai teorinya liking ini prinsipnya. Makanya kalau misalkan brand kita udah disukain sama orang gitu, itu udah bakalan jadi salah satu pilihannya mereka dan kita nggak bakalan kegerus dan lain sebagainya. Itu dari prinsipnya si liking ini. Terus yang ketiga itu social proof. Ya ini udah sering lah kita denger ya. Kak Sisi udah sering juga ngomong, Kak Mario dan lain sebagainya gitu. Di sini ditulis if others are doing it, it must be right. Jadi social proof ini sebenarnya tuh kalau dari yang gua tangkap dari bukunya dia bilang social proof ini tuh cuma pemantik terakhir seharusnya. Tapi itu yang paling worst gitu buat jadiin conversion misalkan. Tapi ada kondisi tertentu kenapa ini bisa jadi sesuatu yang worst dan 3 faktor ini. Yang pertama adalah uncertain, terus many sama similarity. Kalau orang-orang nih dalam kondisi mereka itu unsure tentang sesuatu, misalkan dia nggak tahu nih mau pilih yang mana gitu, mau pilih yang A atau yang B gitu. Tapi ternyata ada orang bilang yang A aja, soalnya yang A itu lebih apa ya, lebih bagus, lebih murah dan lain sebagainya gitu. Baru dia bakalan milih oh ya udah yang A karena itu adanya social proof itu. Terus the many, misalkan kita ngelihat sepatu yang sama, warna putih, kualitasnya sama, ininya sama, tapi yang satu ratingnya cuma 2, yang satu ratingnya ada 125. Mana yang kalian pilih? Udah jelas kan yang 125 gitu. Karena mereka itu bakalan ngikutin orang-orang. Bakalan kelihatan, kayaknya yang 125 ini mungkin lebih bagus, mungkin lebih aman gitu. Dan udah terbukti dengan 125 orang ini dia udah ngerating dari toko tersebut sehingga dia suka gitu. Makanya kita itu sering ngelihat rating itu jadi acuan. Dan kenapa konten ala-ala rating itu juga bagus gitu. Jadi kita juga harus kadang-kadang ya kasih social proof tentang the many ini. Terus yang terakhir ya similarity. Jadi kalau misalkan kalau tadi case-nya kayak tadi, Kak Kristo mau beli sepatunya New Balance atau sepatu Suryo Balance gitu. Nah, di satu sisi Kak Kristo nggak kenal sebenarnya sama yang punya New Balance, tapi Kak Kristo kenal sama saya. Kak Kristo tahu kalau saya tuh ahli sepatu, saya bikin sepatunya bagus, bahannya dari mana dan lain sebagainya. Nah, di teorinya si similarity ini, kalau saya nawari ke Kak Kristo, Kak, ini loh sepatu gue bagus gini. Terus Tania juga bilang, iya Kak Kristo beli aja dari Suryo. Kak Kristo beli, itu namanya social proof by similarity. Gitu. Tapi kalau dari ceritanya si Robert Cialdini ini, dia juga nyeritain tentang nyinggung tentang WOM di bagian ini gitu. Makanya dia bilang kalau misalkan politikus ini lagi kampanye dan lain sebagainya, aduh ini pas banget. Iya misalkan lagi kampanye dan sebagainya gitu, terus ada tim ses kan. Nah tim sesnya itu bakalan ngejelasin apa yang politikusnya ini ngomongin, atau ya timnya dia lah pokoknya yang ngejelasin apa yang politikus ini ngomongin. Terus nanti bakalan terbentuk sendiri orang-orang yang bilang oh iya bener ya si A udah ngelakuin ini, B ini, C ini gitu. Nah itu biasanya social proof ini yang dibilang pemantik lah biar dapat conversion atau sebagainya. Terus untuk yang selanjutnya, ini yang mungkin agak gimana ya, agak sulit juga mungkin sebenarnya dijelaskan gitu tentang authority, yang dimana itu penjelasannya we are more likely to trust someone who appears to be an authority in their industry gitu. Ini tuh lebih ke gimana caranya kita nunjukin expertise kita gitu. Tapi expertise kita sebelum kita ngelakuin sesuatu gitu. Kalau kita udah ngelakuin sesuatu, terus ada orang yang ngomong, itu masuknya ke social proof, gitu kan. Tapi kalau authority ini, gimana caranya kita nunjukin bahwa kita ini expertise loh di bidang kita, gitu. Mungkin salah satunya mungkin gimana kita nyebut atau ngejelasin sesuatu pakai istilah kita. Istilah yang mungkin kalau bahasanya orang manufaktur ya, yang tahu orang manufaktur doang tentang hal-hal seperti ini, gitu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kayak misalkan diceritainnya itu kita datang ke dokter. Tapi pas kita datang, kita ngelihatnya orang make kostum Santa Claus. Kita percaya nggak sama dokter ini?
gitu. Kalau dibanding kita ke dokter, terus kita ngelihat datangnya orang pakai jas putih rapih gitu kan, itu udah beda banget, nunjukin profesionalitas yang sangat berbeda gitu. Jadi authority ini lebih kepada ningkatin trust dari audiens itu ke kita. Gimana caranya orang-orang itu percaya gitu sama kita. Kita harus bikin mereka percaya, dan nantinya mereka itu baru willing buat buy something ke kita gitu. Beberapa hal yang bisa jadi pembantu dari authority ini adalah di bagian terakhir itu ada title, clothes, sama trapping, atau gue sebut di sini mungkin side factor ya. Karena dijelasinnya itu kalau title itu kayak tadi, misalkan kita ke dokter, nama dokternya Suryo Ramdhani gitu. Dibanding kita ke dokter yang nama dokternya itu Dokter Suryo Ramdhani gitu. Nah, bakalan mungkin lebih terpercaya kalau misalkan nggak ada faktor lain kayak social proof dan lain-lain, orang-orang pasti bakalan lebih milih yang ada gelar dokternya gitu. Terus kalau clothes yang tadi, yang Santa Claus sama jas putih gitu. Terus kalau yang trapping atau side factor itu dijelasin itu contohnya kayak misalkan biodatanya dia di koran, atau kalau di zaman sekarang sosial medianya dia tuh kayak gimana gitu. Ini beneran dokter apa enggak nih gitu. Kok dokter nge-share-nya aneh-aneh atau seperti apa gitu. Sebenarnya itu cuman side factor doang. Tapi itu bisa jadi salah satu faktor kenapa orang itu bilang iya ke lu atau bilang no ke lu gitu. Terus baru ini yang mungkin sering kita pakai tapi mungkin kita nggak tahu namanya, itu scarcity atau kelangkaan gitu. The way you love anything is realize that it might be lost gitu. Ya contohnya diskon khusus hari ini gitu. Atau yang sering dibikin Maria, payday dari tanggal sekian sampai sekian. Nah, itu adalah scarcity gitu. Ada juga limited edition dan lain sebagainya. Ini lebih kepada hal-hal seperti itu sih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalkan orang mau nikah, ada yang ngajakin nikah, terus dikasih tenggat waktu, lu jawab 2 menit dari sekarang. Kalau nggak jawab, yaudah kita nggak jadi nikah. Misalkan gitu, itu kan scarcity juga kan, ngasih batas waktu gitu. Nah, baru di sini tentang komitmen dan konsistensi. Nah, komitmen dan konsistensi ini, komitmen itu biasanya di awal, correct me if I'm wrong ya. Komitmen itu biasanya di awal gitu, baru konsisten itu dalam perjalanannya. Biasanya kita misalkan kerja. Saat lu udah dapat offering kontrak gitu, terus lu tanda tangan, itu artinya lu membuka komitmen lu gitu. Terus soal konsistensinya adalah gimana caranya lu keep up sama apa tugas-tugas lu yang ada di kontrak tersebut gitu. Itu sih yang gue dapat dari buku tersebut gitu. Nah, tapi kalau di sini dia bilang this is all about small step leading to big loyalty gitu. Jadi mungkin komitmen ini di awal kayak tanda tangan dan lain sebagainya itu memang cuman sebagian kecil lah, kayak baru masuk gitu. Tapi gimana caranya dua sisi ini konsisten, baik itu dari kita maupun dari perusahaan, sama-sama sesuai dengan apa yang sebelumnya diomongin, sama-sama sesuai dengan apa yang ada di offering dan lain sebagainya gitu. Terus kalau contoh dari marketingnya, di sini dia bilang kita ada kayak kartu member gitu atau loyalty card. Nah, saat pertama kali kita dapat stamp gratis gitu, terus kita pembelian kedua dapat lagi, pembelian selanjutnya dapat lagi. Secara nggak sadar kita kayak ya udah dapat terus pembelian ke-10 kita dapat makanan gitu. Akhirnya ke depannya kita jadi lebih sering kayak aku mau beli 10 lah biar dapat makanan gitu. Itu yang efek yang ditimbulkan gitu sih. Nah, sebenarnya itu sih 6 prinsip yang tadi si Pak Robert Cialdini ini jelasin. Nah, di sini bukannya mau promosi atau apa, karena logonya gue tutup dan ini pun product management ya gitu. Nah, di sini itu tuh ada dari 6 prinsip itu gitu loh maksudnya. Mulai dari reciprocity ya gitu kan. Di sini lu daftar, lu ngikutin kelas kita dan lu nantinya bakalan dapat sertifikat digital gratis
Terus lu juga dapat ilmunya pastinya gitu. Terus yang kedua tadi ada apa tadi yang kedua ya? Liking lah ya, liking. Iya, suka. Ya itu social proof sih. Kalau liking itu sebenarnya liking itu banyak jenisnya kan. Nah, tapi di satu sisi kenapa gue bisa tiba-tiba nyari les ini atau kayak gini? Karena gue udah ada rasa ketertarikan misalkan gue mau kerja nantinya misalkan dari digital marketing mau jadi product management, anjir jauh banget. Misalkan gitu. Nah, ya udah karena gue ada sedikit kesukaan dan pas gue lihat juga kayaknya terlihat oke dan gue suka sih, misalkan akun-akunnya isinya cocok nih sama gue, akhirnya gue tertarik gitu. Ini yang ngebuat tertarik. Terus yang selanjutnya itu soal social proof tadi ya. Nah, di social proof ini sebenarnya di sini nggak ada secara tertera gitu. Tapi di luar ini pasti ada kayak misalkan testimoni dan lain sebagainya. Bahkan secara tersirat pun udah dijelasin di sini 98% slot sudah terisi. Sebenarnya ini lanjut ke yang selanjutnya di bagian scarcity gitu karena tinggal 2% lagi nih gitu kan. Pendaftaran cuma 6 sampai 17, ini scarcity-nya. Tapi di bagian social proof ini juga kita bisa nge-proof bahwa 98% orang udah pada daftar nih, artinya mereka udah percaya dan lain sebagainya. Berarti gue juga harus daftar lah gitu akhirnya. Sebenarnya tapi walaupun di sini lebih ke scarcity-nya itu. Baru di authority. Nah, di authority-nya ini dia itu kan kalau nyebut bahaya juga ya. Si yang bikin lesnya ini gitu, dia kan secara mungkin akunnya udah besar, akunnya udah ada orang misalkan founder by Suryo digital marketing berpengalaman 50 tahun gitu. Pendiri dari apalah gitu misalkan itu salah satunya. Terus kalau kita ngelihat juga di sini dia juga nampilin sosok perempuan pakai kacamata gitu, menarik dan lain sebagainya. Jadi kayak ini milenial banget nih, ini bagus gitu. Kayaknya secara kelihatannya sih oke. Karena authority itu lebih gue ngelihatnya lebih ke situ kalau kita ngelihat dari title, clothes sama trapping tadi, side factor gitu. Baru yang di terakhir adalah buat ngajak dia komitmen. Daftar gratis gitu. Dengan dia daftar, dia komitmen di situ. Dia kayak ngasih komitmennya buat ikut dari kelas ini. Gitu. Jadi ini salah satu contoh yang kalau gue lihat kayaknya lumayan berisi gitu dari semuanya gitu. Sebenarnya di buku ini tuh ada satu lagi faktornya di luar dari 6 tadi. Namanya itu unity. Gue ngelihat ini agak aneh karena pembahasan di dalam bukunya juga agak panjang. Tapi intinya adalah if you feel included, you are more likely to participate. Jadi kalau ini lebih bahkan di sini nyebutinnya tentang ras, etnik, kebangsaan dan keluarga gitu. Bahkan bisa juga tentang pilihan politik dan juga agama. Jadi kalau misalkan Suryo nih sebagai salah satu pemimpin agama di daerah Sukapura misalkan ya gitu. Nah terus gue bikin acara, misalkan acara apalah gitu, atau jangan deh, atau misalkan gue nyalek, terus gue bilangnya adalah di 2029 ini Suryo saya nyalek dari partai ini mewakili teman-teman yang gajinya di bawah 1 juta misalkan gitu. Kan banyak tuh orang-orang yang merasa senasib kan, oh iya ya gue juga 1 juta doang nih, atau misalkan gue juga 20.000 doang per bulan nih gajinya gitu. Oh yaudah gue pilih Suryo di 2029 misalkan gitu. Nah itu yang dinamakan unity, itu di penjelasannya tuh seperti itu. Makanya di sini dia bilang they are the categories in which the conduct one member influence the self-esteem of other members gitu. Jadi dia nge-influence ke orang-orang yang lain untuk ya udah kita bareng-bareng membentuk sebuah unity, itu kesatuan ya. Kalau kalau waktu gue baca bukunya entah kenapa gue ngebayanginnya sebagai koloni, nggak tahu kenapa gitu. Jadi mungkin segitu aja 6+1 dari apa yang dijelasin sama Robert Cialdini ini. Dan that's all, thank you. Mungkin ada pertanyaan. Nah,
Tuh, mananya? Coba back yang ke slide tadi dulu yang promosi itu tuh. Nah, yang lagi yang promosi. Nah, Aduh, jangan, ini kayak enakan brandnya. enggak, kan nggak ada tulisan brandnya. Nah, gue penasaran aja kenapa nggak sosoknya aja ditampilin gitu atau lo ubah ini? Enggak. Emang dia kayak begini. Iya. Nah, kalau emang ngomongin tentang authority, berarti dia harusnya muka yang entah itu foundernya atau apanya gitu kan. Terus ada kalau bisa misalnya lulusan apa terbaik bla 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 gitu kan. Gitu sih gue ngeliatnya. Jadi kalau ini tuh masih kurang menggambarkan keprofesionalitasannya dia gitu. Ini peran anak Ada. Oh beneran ada. ini desain contoh. Oh desain contoh nih. Iya, jadi aku kira pas awal ngeliatin itu kayak ini cuma desain contoh yang kayak disuruh Gue ambil buat ngedit sendiri gitu. iya kayak contoh aja Bisa nih. ya. Ini tuh kayak gini loh yang oke-nya gitu. Soalnya kelihatan kayak dari orangnya bener kayak kata Kak Sisi tadi kan orangnya kan nggak kelihatan kayak beneran ada orang nyata gitu. Oh, mungkin kayak lebih better kalau misalkan itu misalnya gurunya gitu nggak sih? Iya, Kalau gurunya tuh kayak langsung. langsung ketahuan gitu, Iya. misalkan Suryo. iya Ya, misalkan Suryo. apa gitu apa Ya, studinya gelar guru, gitu-gitu ya. semuanya gitu nggak sih? Gitu. Iya, sebenarnya Iya, ada gue juga mengharapkannya seperti itu. Ini ada kok. Iya, tapi pas gue timbang-timbang lagi sebenarnya ini memang kurang. Tapi dia tuh lebih ngarah ke ngasih tahu personanya aja. Kalau dari yang gue lihat gitu, dia pengen kayak ngasih tahu ini loh anak-anak product management tuh cakep-cakep gitu-gitu. Nggak tahu kenapa ya, gue ngarahnya ke situ. Pinter, kacamata gitu kan, keren, cool. Padahal kalau kita ngelihat yang lain, biasanya mereka bakalan ngasih tokoh. Misalkan Kak Kristo yang kerja di Melon Branding as a art director, pasti kan tertarik kan, wah art director nih yang ngisi nih dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau gue lihat ini lebih ke orang karena ngarahnya tuh ke orang-orang yang nggak ngerti sama sekali lah nganggepnya gitu. Karena ini kan yang kelas pemulanya gratis gitu-gitu kan. Terus kalau orang-orang yang nggak ngerti atau yang switch karir dari bidang yang berbeda, kalau dari bidang yang berbeda, biasanya mereka nggak bakalan ngerti. Bahkan saya pun dulu nggak bakalan ngerti apa itu VP marketing. Menurut saya lebih tinggi manajer marketing dibandingkan VP marketing dulu. Gitu. Kalau dari yang saya tangkap sih gitu. Tapi ya memang iya sih. Saya juga pengennya ini nampilinnya lebih ke gurunya gitu. Tanya. Nanya apa kan? Lu udah bayar. Iya, ini kita bayar loh. Iya. Contoh dari social proof tuh seperti apa? Pertanyaannya template gitu ya. Ya, social proof itu ya yang kayak tadi sebenarnya kayak misalkan Ilham punya toko sepatu online misalkan gitu kan. Itu ratingnya udah banyak tuh di aplikasi hijau atau aplikasi oranye atau di TikTok Shop, aduh gitu. Waduh. Ya misalkan gitu, itu udah banyak nih ratingnya udah ada 100, 200, 300. Itu sebenarnya salah satu dari social proof. Bahkan review-reviewnya yang di bawah misalkan ada customer namanya Suryo Ramdhani ngasih bintang 5. Wah, sepatunya bagus banget ya gitu. Sepatunya bikin saya ganteng, lebih ganteng dari ownernya misalkan gitu. Itu adalah salah satu contoh social proof. Dah. Oh iya. Sebenarnya kayaknya Ilham udah ini deh, udah pernah ngebuat social proof yang dimana saya sama Kak Sisi yang ngomong tuh, gitu terus dikasih bintang-bintangnya gitu. Testimoni kan? Ya testimoni gitu, betul. Kalau yang di Karunia Utama itu Our Gallery, nah itu salah satu contohnya. Oke. Gitu. Siap. Sip, makasih ya.
Iya, nanti sepedanya ya. Rasa gue nih. Tumben. Nah, tumben lah. Tumben. Asik. Oh, gara-gara kemarin kali ya, akhir tahun. Kalau dari 6 yang tadi itu, kira-kira mana yang bisa bikin orang bilang iya? Gimana ya pertanyaannya ya? Sabar, jangan gitu, mukanya jangan intimidasi. Parah. Kan tadi udah disebutin yang 6 kategori itu kan. Maksud aku tuh, mana dari 6 kategori itu, mana iya yang kayak bikin orang bilang iya gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Sherina. Jangan kan nggak kelihatan. Ya sebenarnya sebenarnya semuanya penting ya, gitu. Sebenarnya semuanya penting. Cuman kalau dari yang tadi gue bilang, kalau misalkan orang tuh udah dapat nih A B C D E F G H I J K L M N gitu. Terus pemantik terakhirnya tuh menurut gue cuma ada 2, social proof sama scarcity gitu. Makanya kenapa di payday itu kita ngebuat promo terus dikasih jangka waktu atau di satu-satu gitu, misalkan kasih promo, kasih jangka waktu. Biar apa? Biar mereka tuh bakalan ngeliat terus kayaknya ke depan nggak ada lagi gitu. Anggapannya pengennya yang dibangun seperti itu gitu. Sama yang terakhir social proof, karena yang tadi gue bilang social proof ini Pak Robert itu juga bilang dia itu kayak pemantik terakhir kalau misalkan semuanya tuh udah dapet, semua informasinya udah masuk, tapi dia masih dalam kondisi unsure atau uncertainty gitu. Masih, aduh, gue kurang yakin nih gitu. Akhirnya dimasukinlah social proof. Terus misalkan ibunya atau temannya sendiri bilang, udah ini aja, ini bagus kok gitu. Kalau lu lihat review-review yang lain, ya udahlah biarin. Pokoknya ini bagus, gue juga make kok. Itu bisa lebih cepat buat goal gitu. Bahkan mungkin Kasisi juga ngerasain kalau misalkan dari WOM seperti apa gitu. Itu sih kalau dari sudut pandang saya yang sempit ini. Pak Robert tuh anaknya Nggak ada biodatanya. nggak ada ya biodatanya itu. Tadi gue mau nanya kalau lo misalnya kalau bidangnya servis deh kayak kita, itu apakah menurut lo efektif kalau pakai scarcity? Lebih, oke. Kalau kita ya, menurut gua kurang kalau dari scarcity. Tapi kalau sebenarnya ini juga tergantung audiens loh. Kalau kita agak turunin audiensnya, segmen audiensnya misalkan ke kelas C atau kelas D gitu, dengan jasa sosmed harga aslinya 10 juta, tapi cuman di hari ini bisa jadi 100.000 30 konten, misalkan gitu. Itu ngaruh juga. Tapi kalau buat kita, gua rasa untuk di bagian scarcity ini nggak terlalu segitunya. Mungkin lebih ke social proof atau kita nunjukin authority kita. Oke, Tolong ya. Kecuali likingnya kalau udah gede banget nih. Liking tuh bisa dibilang udah butuh belum sih? Apa cuma suka doang nih? Dan saya kalau kita agensi, dia tuh baru suka doang buat pakai jasa service, suka doang sama Melon, atau memang dia udah butuh sama Melon gitu, misalnya. Kalau udah gede banget lo kasih scarcity kan sebenarnya bisa masuk tuh. Harusnya. Likingnya likingnya udah gede banget nih. Cuma lo kasih scarcity, mantep. Sebenarnya kalau di situ gue ngelihatnya, karena gue juga ngerasain jadi audiens yang gue kadang diri gue ini pengen pakai jasa agensi, terus gue akhirnya nemu beberapa agensi yang menurut gue bagus nih, gue suka, tapi gue nggak segitunya pengen pakai jasanya dia gitu. Makanya kadang itu masuknya kemana ya, kalau dibilang likingnya udah gede terus dikasih scarcity gitu, menurut gue agak ini sih masih kurang
gitu, lebih ke social proof mungkin ya. Makanya gue waktu itu pernah dapat, boleh nyebut merek kan ya? Hah? Ya. Misalkan gue nemu iklannya DNVB, yang mungkin tahu lah ya DNVB gitu kan, pasti suka-suka juga dong sama kontennya. Gue dapat ads-nya gitu. Terus salah satu ads-nya bilang 2/4 dari orang-orang di Sudirman, Pik, Surabaya itu tahu DNVB. Gimana gue nggak setertarik itu gara-gara social proof. Makanya mungkin lebih ke social proof sih. Kalau udah suka, gue melihatnya kayak gitu. Itu lebih. Kalau Kak Kristo mau coba nggak mau? Menyambung pertanyaan Kristo tadi soal tadi itu ya, liking dan kawan-kawan itu. Gue kepikiran soal ini sih, karena kayak si Pak B yang pakar brand, ya kan, terus juga pokoknya intinya kayak agensi branding atau agensi digital yang udah terkenal banget gitu ya, yang namanya gede banget, itu pasti kayak mereka tuh mengandalkan ya itu authority-nya mereka gitu loh. Jadi kalau mereka justru udah disukain, nggak semua orang tuh bisa jadi klien dia gitu. Nah, gimana caranya ngebangun authority-nya itu supaya minimal bahkan dia udah nggak perlu nanya lagi lu pernah ngerjain apa, lu sebagus apa, tapi dia udah tahu sendiri. Oke. Berat juga ya. Sebenarnya kalau yang terlintas gitu ya, menurut gua salah satu yang bisa diberiin adalah yang kita juga udah jalanin adalah personal branding. Jadi dengan kita meningkatkan personal branding nih, kayak ngasih tahu ini loh founder kita gitu, founder kita udah berkecimpung di dunia branding dari tahun 2002 misalkan gitu, terus gelarnya juga ini udahlah. Habis itu konten-kontennya di reelsnya itu bagus-bagus loh, dia juga sering ngisi di akun kita dan orang-orang suka, terus lama-lama kayak iya nih si Priscilia Karista nih udah top banget lah di branding misalkan gitu, di orang-orang amin gitu kan. Gitu akhirnya kan otoritinya kan meningkat kan, dan akhirnya orang-orang udah terbentuk trust gitu kalau Priscilia Karista ngomong branding ya betul gitu. Tapi kalau ngomong yang lain enggak ya gitu. Tapi misalkan gitu udah betul ya udah, itu sih cara yang tercepat. Mungkin kalau mau ada pembahasan lebih lanjut langsung gitu. Pasti ngomong ya di next workshop. Tadi gue mau nanya apa? Berarti ya kalau kalau untuk authority kayak gitu sih kan. Salah satu saya langsung bisa pikirkan. Ya silakan. Nah, ini mau nanya maksudnya jadi urutannya ini kita gedein, maksudnya gedein memang dulu. Soalnya ada juga yang terkenalnya itu studionya dulu nih, baru masuk ke ownernya. Betul. Menurut lu mana nih yang lebih efektif? Kalau dibilang Ya ini. apa jawab dulu. Oh dia tuh nunggu lu jawab. Dulu. Oh parah minum. Amplop gue lah. Oke, gue juga sering ngeliat kayak gitu. Bahkan dari teman gue juga, dia juga bukan services ya, sama bosnya lah ya, bukan services, dan dia mulainya itu salah satunya misalkan dari kelas atau webinar gitu kan. Dari kelas, webinar dia bentuk, akhirnya banyak dong yang ikut dan lain sebagainya. Dan teman gue ini jadi kayak, yaudah kalau Mas Ted ini ngomong, yaudah saya ikutin gitu, saya okein gitu. Terus kalau yang tadi pertanyaannya yang paling apa? Efektif lah, misalnya menurut lo. Sebenarnya semua jalan efektif sih. Gitu. Nggak ada jalan yang nggak efektif. Itu tinggal gimana kita ngejalaninnya. Dan seefisien apa sih itu? Gitu. Iya, terus tapi kalau dari yang gue lihat ya, biasanya itu
beberapa memang ada yang ngebuka dulu nih, ngebuka agensinya udah jalan seperti apa, baru ownernya misalkan dimunculkan atau seperti apa. Dan itu agak lebih berat kalau misalkan dari ownernya sendiri nggak ada kemauan untuk naikin itu, gitu. Karena kalau gue lihat personal branding itu harus ada kemauan juga, walaupun by design ya, personal brandingnya by design. Tapi tetap dari si orang tersebut harus pengen gituin dan dia suka pakai hati lah. Jadi kelihatan dong dari orang-orang, wah asik nih, wah ini nih, gitu. Jadi kalau menurut gue gitu harus ada kemauan. Tapi nggak bisa loh. Kalau gua rasa sih yang paling efektif tuh ya agensinya dulu gitu ya. Iya. Kalau lihat nama-nama yang masih di atas itu orang-orang yang agensi gede duluan ya. Baru ownernya baru kelihatan ya. Kalau sekarang kan banyak kan yang personal branding tuh yang banyak baca tentang soal digital marketer terus bikin agency ya. Iya betul. Bikin agency, anak buahnya salah dia minta maaf. Kemarin udah ada tuh kayak gitu tuh. Nah, ya kayak gitu, ntar tuh baru kelihatan sifat asli ownernya tuh. Karena kan citra yang dibangun kan kayak wah wise banget nih, gue bijaksana banget nih, gue bagus banget nih. Tapi emang anak buah lu yang salah dan lu yang harus minta maaf. Ya udah lama pasti adalah berita pemecatan dan yang dipecat pasti ngomong sesuatu kelihatan di dalam kayak gitu. Ya sebenarnya sih kalau itu tinggal gimana dari kitanya mau desainnya itu. Sebenarnya kalau yang tahan lama itu adalah dari agensinya dulu. Karena agensi ini kan udah bahasanya apa ya? Udah jadi satu kesatuan kan, jadi satu organisasi kan. Jadi walaupun satu bermasalah, misalkan satu bermasalah, itu nggak bakalan sengaruh itu. Ya mungkin ngaruh lah. Kita juga tahu lah ya kalau ada satu bermasalah kayak gimana. Cuman nggak bakalan ngebuat sebuah rumah ini bakalan hancur gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi personal brandingnya dulu, orangnya dulu, terus ngebuat agensi misalkan, itu effortnya pasti nggak main-main dia. Gimana caranya ngedesain, bukan ngedesain kan personal branding udah terbentuk ya, gitu. Gimana caranya nyesuaiin dari personal brandingnya ini ke sistem kerjanya, gitu dan lain sebagainya. Dan kalau dari yang gue lihat, gue nggak tahu ya ini benar atau enggak. Agensi yang dibuat kalau dari personal branding dulu baru agensi, biasanya mereka bakalan mainnya lebih banyak ke gimmick mungkin ya. Karena itu penting banget sih. Gimmick itu apa? Gimmick itu apa ya? Nggak usah gimmick contohnya. Yang gimmick. Gimmicknya tuh kayak misalkan dia itu selalu ngeklaim misalkan termurah gitu kan. Sementara kalau dari orang-orang yang agensinya dulu biasanya kita bakalan lebih kedepanin misalkan dari social proof-nya atau dari ya hasil-hasil kitanya yang bagus-bagus loh gitu. Tapi kalau dibilang Kak Mario sih ya benar sih sebenarnya. Kalau agensinya udah ada dulu baru naikin personal branding, even the personal branding is not successful as our plan gitu. Agensinya ini bakal tetap jalan segitunya. Gue keinget di Tunya Future, The Future. Kultur ya. The Future. Ya udah. Intinya kemarin tuh dibilangin kenapa perusahaan tuh pengen banget jadi terus yang nggak personal banget, tapi personal mau pengen jadi yang kayak terlalu ke corporate-corporatean gitu loh. Nah jadinya tuh kemarin tuh bias gitu loh, corporate jadinya kayak nggak punya hati, tapi si orangnya juga nggak mau terlalu personal juga gitu. Nah gue ngeliatnya tuh kalau tadi berangkatnya dari personal branding, orang tuh bingung apakah ini profesional atau personalnya dia gitu. Nah jadi makanya lebih berbahaya. Jadi once personalnya salah, entah itu salah ngomong, salah tindak gitu, ya itu bisa berimpact sama si perusahaan. Yang terakhir, kita kan ngomongin scarcity ya. Scarcity kan mostly adalah bullshit. Oke. Kita tahu 98% yang ketunjukin mungkin nggak akan pernah ke 98%. Oke. Kan belajar agama nggak boleh berbohong. Terus dimakan.
Rehan yang apa? Soalnya Gimana ya? Ramayana aja diskon 80%, harganya masih dinaikin dulu baru diskon. Padahal hari ini sama-sama aja. Mohon maaf kawan-kawan, saya di sini hanya menjawab sesuai dengan batas saya gitu ya. Kan gue mau netizen ini ya. Kalau dari yang Dengan direkam. enggak, Kalau masih direkam ya. harganya mah kelihatan. Kalau dari yang sehemat saya, seenggak tahu saya, ya itu memang sebenarnya harusnya ya dihindari, nggak salah juga kalau bisa dihindari gitu, karena takutnya kalau kita membuat orang lain merasa tertipu dan nggak puas gitu, karena gue bayar segini kok dapatnya segini, itu baru. Tapi di sini kan dia ini nggak bohong, kayak misalkan nih lu bayar 10.000 tapi lu bakalan dapat baju yang halus banget nih, tipis banget nih gitu. Taunya malah dapat baju yang tebel terus bikin gatal-gatal gitu. Itu baru yang pure bohongnya. Tapi kalau scarcity ini ya hanya gimmick lah, kalau bisa dihindari. Tapi kalau misalkan mau seperti itu ya monggo, kayak misalkan Maria ngebuat diskon 80%. nih itu komen minta. Tapi kan ada 80%. tapi Dia kan banyak dosanya selama ini. Dosa dia. Dasar. tapi kan ada yang diskon 80% kan gitu, jadi ya udah nggak apa-apa Ngomong cuma satu baju gitu dari Iya. 100 gitu. sih. Jadi nggak bisa berbicara banyak sih, mungkin kalau mau banyak sama Ilham. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan menyediakan waktunya buat workshop pada hari ini. Semoga sedikit banyak bisa diterima oleh teman-teman, dan sampai jumpa di workshop selanjutnya. Dadah.